Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Hidayatul Najah. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peradaban Islam pada masa dinasti Aulabiyah. Yang pertama yaitu pengertiannya. Dinasti Aulabiyah merupakan keamiran bermazhab Mu'tazilah Hanafi semi-independen yang terafiliasi dengan dinasti Abbasiyah. Keamiran ini berpusat di Ifriqiya atau daerah Tunisia, Al-Jazir bagian timur, dan Libya bagian barat. Pada masa keemasannya, wilayah dinasti Aulabiyah pernah mencakup wilayah Italia modern. Yang kedua yaitu para penguasa. Nama dinasti Aulabiyah dinisbatkan kepada bapak pendirinya yang bernama Ibrahim bin Al-Aulab bin Salim. Dinasti ini memiliki 11 amir. Yang ketiga yaitu sejarah pendirian. Pada tahun 800 Masehi, rezim Abbasiyah menunjuk Ibrahim bin Al-Audad sebagai Amir Ifriqiyah selepas jatuhnya dinasti Muhallabiyah atau vasal dinasti Umayyah. Meski pengaruh dinasti ini sangat besar, namun Aulabiyah tak pernah secara resmi lepas dari Abbasiyah. Setiap tahunnya, Amir Aulabiyah mengirim upeti ke Baghdad dan menyatakan menjadi wakil khalifah kala berkhutbah. Selepas jatuhnya pemberontakan tentara Arab padam, Ziyadatullah I mengalihkan konsentrasi pasukan Aulabiyah wilayah-wilayah yang merupakan wilayah Italia modern. Sebelum menaklukkan Italia daratan, pasukan Aulabiyah berusaha menaklukkan wilayah Italia kepulauan, yakni Pulau Sisilia dan Sardinia. Bahkan, invasi mereka sempat membuat Pulau Korsika yang hari ini merupakan bagian dari Prancis menjadi wilayah taklukan. Uniknya, pasukan Aulabiyah mendapat bantuan dari keamiran Cordoba yang sebenarnya merupakan negeri vasal seteru Abbasiyah, yaitu dinasti Umayyah. Penaklukan Sisilia berjalan alot. Kota Pamerlo yang merupakan pusat Sisilia baru bisa ditaklukkan pada 831 Masehi. Kota ini berkembang menjadi pusat pemerintahan Aulabiyah di Pulau Sisilia. Kota ini juga menjadi pangkalan militer di mana persiapan untuk menaklukkan wilayah lain dijalankan. Melalui kota Messina, pasukan Aulabiyah bersiap menginvasi wilayah Italia daratan. Secara bersamaan, pasukan Aulabiyah bergerak untuk menaklukkan Pulau Sirakusa pada tahun 878 Masehi dan Pulau Sisilia pada tahun 902 Masehi. Serangan besar-besaran Aulabiyah terhadap semenanjung Italia berlangsung pada tahun 835 sampai 843 Masehi. Penaklukan Italia daratan tak berjalan mulus. Pasukan Aulabiyah tak bertahan lama dalam menduduki kota-kota di semenanjung ini. Kota Amanti berhasil diduduki pada tahun 839 sampai 846 Masehi dan direbut Romawi kembali pada tahun 886 Masehi. Taranto ditaklukkan pada 840 Masehi dan lepas pada 880 Masehi. Kota Roma pun tak luput menjadi sasaran invasi umat Islam. Serangan ini terjadi pada 846 Masehi, namun tidak bisa dipastikan apakah serangan tersebut berasal dari pasukan Aulabiyah atau bukan. Invasi kedua ke Roma berlangsung pada 849 Masehi. Pertarungan laut di Ostia menandai invasi ini yang berbuah pahit bagi pasukan muslimin. Kegagalan invasi ini menjadi babak final dalam usaha penaklukan Italia daratan oleh umat Islam. Selanjutnya yaitu kemajuan arsitektur. Selepas berkuasa, Ibrahim I mendirikan istana yang dinamakan Istana Al-Abbasiyah yang berada di luar Kairouan. Langkah ini ditempuh bukan tanpa pertimbangan. Pada saat itu, Kairouan merupakan basis oposisi dinasti Aulabiyah, para penganut Malikiyah. Mereka kerap mengkritik gaya hidup mewah keluarga kerajaan. Ibrahim I juga membangun benteng pertahanan di daerah pesisir seperti kota Susa dan monastir. Tak melulu mengenai infrastruktur militer, keluarga Aulab juga membangun saluran irigasi dan masjid. Pada masa Amir Ahmad, Masjid Al-Zaitunah yang kelak bertransformasi menjadi universitas tertua di dunia direkonstruksi. Upaya ini memakan waktu selama setahun, yaitu pada tahun 864 sampai 865 Masehi. Yang selanjutnya yaitu kemunduran. Keamiran Aulabiyah mengalami kemunduran di era Ibrahim II.
pada tahun 893 Masehi. Muncul gerakan simpatisan Fatimiyah Islamiyah pimpinan Abu Abdillah Al-Syi'i di kalangan bangsa Berber. Berbeda dengan gerakan pertama, gerakan ini tampaknya berjalan cukup lambat sehingga baru menjadi ancaman bagi dinasti Aulabiyah 1 dekade kemudian. Pada saat Ibrahim II memimpin langsung di invasi di Italia, tepatnya pada tahun 902 Masehi, pasukan Fatimiyah Islamiyah melancarkan serangan ke kota Mila, sebuah kota di bagian timur Aljazair modern. Serangan balasan Aulabiyah berkekuatan 12.000 pasukan berhasil mengusir pasukan Abu Abdillah kembali ke markas lama, yaitu di Ikjan. Pada tahun yang sama, Ibrahim II meninggal saat pasukannya mengepung kota Cosenza. Ia digantikan oleh Abdullah II. Masa kepemimpinan Abdullah II hanya seumur jagung. Ia dikodeta oleh putranya sendiri yang kelak berjuluk Ziyadatullah III. Kisruh internal keamiran ini dimanfaatkan oleh Abu Abdillah Al-Syi'i untuk merebut kembali Mila. Bahkan juga kota lain. Setif pada 904 Masehi, kali ini pemberontakan Abu Abdillah tak terbendung. Bahkan pada tahun 907 Masehi, Ziyadatullah III terpaksa memindahkan pusat pemerintahan ke Rokoda yang dikelilingi benteng. Bangsa Berber pun tak mau ketinggalan dalam memanfaatkan kekisruhan ini. Mereka berhasil menaklukkan Bagaya yang berada di wilayah strategis, yaitu jalur eks-Romawi Selatan. Untuk mempertahankan kedaulatannya, Ziyadatullah III menyebarkan propaganda anti-Fatimiyah untuk memprovokasi rakyat. Ia memimpin pasukannya untuk menggempur orang-orang Berber di Darmadian, namun perang berakhir imbang. Ekspedisi gagal ini membuat Aulabiyah gagal merebut kembali Bagaya. Di sisi lain, serdadu-serdadu Abu Abdillah semakin jadi-jadi dalam mencaplok wilayah kedaulatan Aulabiyah. Pada tahun 908 sampai 909 Masehi, mereka berhasil menaklukkan Syadul Jarid atau wilayah terletak di wilayah selatan Tunisia. Serangan pamungkas Abu Abdillah terjadi pada tahun 909 Masehi. Ia dan pasukan menggempur Kairouan yang merupakan jantung kekuasaan Aulabiyah. Pasukan Aulabiyah mencegat mereka di Al-Aribus namun gagal. Pasukan Fatimiyah Islamiyah memasuki Rokoda pada tanggal 25 Maret 909 Masehi dan resmi menyudahi masa kekuasaan dinasti Aulabiyah. Demikian peradaban Islam pada masa dinasti Aulabiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.